Iya, silakan Bu. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat pagi. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu, baik dari eksternal Teliu maupun dari dosen-dosen internal Telkom University. Menurut catatan yang hadir dari pihak eksternal ini ada cukup banyak. Dari BPSDM Sulawesi Selatan sudah hadir ya Bapak, maaf, ya dari BPSDM Sulawesi Selatan, lalu dari Kata Data, dari UPI, dari Wantiknas, dari Astra, Widyatama, lalu ada juga dari Politeknik Negeri Malang. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu, juga Bapak Ibu dosen Telkom University. Dan terima kasih juga tentunya atas donasi yang sudah diberikan, karena acara short online training ini kami gagas untuk memberi kontribusi berupa donasi terhadap dampak pandemi virus corona. Oke. Dan hari ini tanggal 24 Juni 2020 kita akan melaksanakan short online training dengan judul yang sangat menarik, yaitu bergovernance pada kondisi kontingensi, yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Majidah. Ya, sebentar saya akan bacakan juga CV beliau, CV dari Ibu Dr. Majidah sekilas, yaitu Ibu Dr. Majidah ini adalah dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi. Beliau sangat ahli di bidang corporate governance, lalu management accounting, sustainability report, dan research method. Ibu Dr. Majidah ini memang inline sekali latar belakang pendidikannya, yaitu di bidang akuntansi. Dari S1-nya beliau memperoleh gelar S1 akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ya Bu ya. Lalu kemudian di S2-nya juga Magister Sains bidang akuntansi dari Universitas Pajajaran, dan beliau juga meraih gelar doktor ilmu ekonomi bidang kajian akuntansi dari Universitas Pajajaran. Dan beberapa sertifikasi yang beliau sudah peroleh, yaitu Certification for Sustainability Reporting, lalu Certified Sustainability Reporting Assurer. Ibu Dr. Majidah ini memang ahli di etika bisnis ya Bu ya, corporate governance, sustainability report, lalu audit gitu ya. Beliau ini guru saya di etika bisnis dan good corporate governance. Saya banyak belajar dari beliau. Lalu Ibu Dr. Majidah juga sudah menghasilkan banyak karya ilmiah yang sudah dipublikasikan baik di jurnal internasional maupun juga di konferensi internasional. Banyak yang terkait dengan audit, corporate governance, ya sustainability report, ya corporate governance mechanism, ya. Oke, dan pagi ini beliau akan membawakan materi short online training, yaitu judulnya bergovernance pada kondisi kontingensi. Judul yang sangat relevan dengan kondisi saat ini ya Bu ya, di era pandemi saat ini, yang dimana kita harus merumuskan contingency plan jadinya. Oke, ya, silakan Ibu Dr. Majidah. Nanti untuk para peserta yang akan mengajukan pertanyaan, boleh diajukan via chat ya. Tapi sebelumnya biasanya akan dinonaktifkan terlebih dahulu ya Pak Asep ya. Nanti setelah berjalan 15 menit lalu kemudian diaktifkan. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan boleh mengetikkan di kolom chat di situ. Oke. Ya, silakan Ibu Majidah mempresentasikan materinya selama 30 menit. Terima kasih Ibu Asri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk Bapak Ibu sekalian. Acara Short Online Training ini digagas oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University. Oleh sebab itu, pada kesempatan pagi hari ini, pertama-tama saya ingin menyampaikan dulu ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University, Ibu Dr. Ratri Wahyuning Tias, dan juga kepada tim pendukung Pak Asep dan Ibu Nike, serta ucapan terima kasih juga ingin saya sampaikan kepada adik saya yang saya banggakan, yang sekaligus merupakan Ketua Kelompok Keahlian, Ibu Astri Trisnawati, dan pada pagi hari ini saya ingin menyapa pula Bapak Ibu audiens, terutama yang dari eksternal. Selamat datang di Telkom University, walaupun pertemuan kita secara online, dan juga kami menyampaikan ucapan terima kasih atas bergabungnya Bapak Ibu pada acara ini, serta saya ingin menyampaikan pula ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen internal, dosen tetap Telkom University. Semoga Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini dalam kondisi sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi yang saya beri tema bergovernance pada kondisi kontingensi. Nah, lingkup yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini ada beberapa bagian. Yang pertama, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan apa itu kontingensi dan kontingensi teori. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan fakta pada pandemi COVID-19, dan dilanjutkan dengan governance yang terdiri dari integritas, akuntabilitas, dan transparansi. Pada tahapan berikutnya, saya akan menyampaikan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di masa COVID-19. Kemudian, kita juga akan mencoba di sini menyampaikan paparan yang terkait dengan bagaimana pengadaan di instansi non-pemerintah ketika menghadapi COVID-19 ini. Bapak Ibu yang saya banggakan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan dulu apa itu kontingensi dan apa pula kontingensi teori. Yang dimaksud dengan kontingensi dalam konteks bahasa Indonesia sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan yang masih diliputi ketidakpastian dan berada di luar jangkauan kita. Sementara itu, walaupun usianya sudah sangat tua untuk teori kontingensi, pada kesempatan ini ingin saya sampaikan pula tentang teori kontingensi, yaitu di mana pada teori kontingensi ini organisasi harus bisa beradaptasi dengan baik dengan lingkungannya. Nah, pada bagian inilah yang relevan dengan COVID-19 yang kita hadapi. Kita tidak pernah berpikir tiba-tiba kita ada dalam satu kondisi yang mana tidak bisa keluar dari rumah, kemudian harus jaga jarak, harus concern aware terhadap kesehatan, dan tiba-tiba tatap muka kita pun diubah. Yang tadinya bisa bertegur sapa, bisa bersama-sama, tetapi pada kesempatan ini sharing yang kita lakukan dan silaturahmi yang kita lakukan pun lewat online. Tetapi di tengah kondisi demikian, sebetulnya tetap banyak hal-hal yang positif yang bisa kita petik, yaitu antara lain kita diedukasi untuk lebih menguasai dan terampil untuk menggunakan media online. Nah, sekali lagi dengan demikian, meskipun teori kontingensi itu sudah cukup tua, tetapi masih relevan digunakan pada kondisi sekarang. Bapak Ibu yang saya banggakan, fakta yang kita hadapi pada
pandemi COVID-19 ini ada dua hal. Yang pertama, kita dihadapkan dengan kebutuhan dan kesadaran akan pentingnya kesehatan, tetapi di sisi lain pun dihadapkan dengan kesulitan ekonomi, terutama pada masyarakat menengah dan ke bawah. Banyak perusahaan yang tutup, banyak orang kehilangan pencahariannya. Tetapi kalau seandainya kita concern terhadap ekonomi dan mengabaikan kesehatan, artinya yang kita kejar adalah kinerja jangka pendek. Tetapi dengan kondisi ini, maka berapa banyak korban manusia yang ada, dan apalagi kalau yang terjadi dengan orang-orang terdekat kita. Nah, fakta yang ada berarti mana yang harus kita prioritaskan antara kesehatan versus ekonomi. Di sisi lain, kalau Bapak Ibu juga concern untuk melihat pemberitaan-pemberitaan yang ada, di mana pada kondisi pandemi ini justru ada pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab, justru memanfaatkan kondisi ini, sehingga dalam pengadaan pun berpotensi untuk terjadinya kecurangan. Tetapi bagi instansi lain, justru khususnya instansi pemerintah, justru dihadapkan dengan kondisi yang tidak normal ini, takut diaudit kalau prosedur pengadaannya tidak mengikuti aturan-aturan pada kondisi normal. Nah, inilah permasalahan yang kita hadapi. Kesehatan versus ekonomi, kecurangan versus takut diaudit. Bapak Ibu, artinya dengan kondisi seperti itu, walaupun kita dihadapkan dengan ketidakpastian, kita tetap harus berpikir bagaimana menerapkan tata kelola yang baik dalam proses bisnis yang kita hadapi. Minimal menyangkut 3 hal, yaitu integritas, akuntabilitas, dan transparansi. Mengapa demikian? Jika kita concern kepada 3 prinsip governance tersebut, artinya dalam kondisi ketidakpastian pun kita sedang menjaga perusahaan untuk sustainability-nya terjaga, kelangsungan usahanya terjaga. Yang pertama itu. Yang kedua, dengan proses bisnis yang sehat, kita sedang tetap memelihara, menjaga trust, kepercayaan pihak luar kepada kita. Mengapa demikian? Ketiga hal tersebut, terutama yang terkait dengan integritas dan juga akuntabilitas serta transparansi, inilah yang bisa menjaga kelangsungan hidup perusahaan dan juga yang nantinya agar bisa berimbas pula kepada kesejahteraan dari pihak-pihak yang terkait. Dari fakta yang ada, seperti permasalahan dalam kondisi sekarang dan apa yang perlu kita jaga melalui governance, maka ada 3 pertanyaan besar yang nanti akan saya kupas lebih lanjut, yaitu dalam kondisi COVID dan kondisi kontingensi tersebut, pengadaan barang dan jasa dilakukan di masa COVID-19, maka ada 3 pertanyaan utama. Apakah pada masa COVID, pengadaan barang atau jasa, terutama untuk mengatasi pandemi ini, dapat dilakukan dengan prosedur normal, karena kondisinya kondisi penuh dengan ketidakpastian. Yang kedua, apakah bisa memperoleh harga wajar dalam kondisi saat ini? Meskipun kita sudah mulai masuk di era yang disebut dengan new normal. Yang ketiga, apakah bisa memenuhi prinsip-prinsip integritas, akuntabilitas, dan transparansi? Baik, Bapak Ibu. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah apakah bisa memperoleh harga wajar? Pertanyaan pertama. Kewajaran harga dalam COVID-19 itu mengacu pada surat edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
nomor 3 tahun 2020, yaitu harga yang sesuai dalam kondisi tidak normal. Harga yang sesuai dengan pasar dalam waktu, lokasi, dan kondisi darurat pandemi yang harus dipertanggungjawabkan oleh penyedia. Nah, kemudian regulasi pemerintah, mengapa yang kita pakai? Kenapa tidak menggunakan aturan sendiri di perusahaan-perusahaan atau korporasi milik swasta? Bapak Ibu, pemerintah memberikan regulasi untuk instansinya karena instansi pemerintah dihadapkan dengan pertanggungjawaban publik serta proses audit yang relatif ketat. Yang kedua, apakah pada masa COVID-19 pengadaan barang atau jasa, terutama untuk mengatasi pandemi ini, dapat dilakukan dengan prosedur normal? Tentunya ketika kita dihadapkan dengan kondisi yang penuh dengan ketidakpastian, kita tidak bisa serta-merta menggunakan prosedur normal. Apalagi menyangkut keselamatan manusia, keselamatan terutama yang terkait dengan kesehatan kita semua. Nah, tujuan pengadaan sesuai dengan peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 itu ada 6 poin yang kita sebut adalah dalam rangka untuk menentukan harga tepat. Yaitu yang perlu kita perhatikan, tepat dalam artian kualitas, tepat dalam artian jumlah, tepat dalam waktu, apalagi kalau pengadaan ini terkait dengan kebutuhan di rumah sakit, kemudian bisa juga tepat dalam artian biaya, lokasi, dan penyedia. Tetapi ada hal yang perlu kita garis bawahi. Dalam kondisi darurat ini, harga tidak berdiri sendiri, tetapi perlu mempertimbangkan faktor lain termasuk kualitas. Artinya, ketika dihadapkan dengan ketidakpastian, maka kita perlu melakukan skala prioritas. Prioritasnya tentu pada kualitas, prioritasnya tentu pada jumlah, jika yang membutuhkan adalah banyak, prioritasnya adalah pada ketepatan waktu, karena dibutuhkan apalagi jika digunakan untuk penanganan korban COVID-19 ini. Dan prioritas yang lain adalah lokasi. Lokasi bagaimana dalam kondisi yang jauh bisa dapat barang itu bisa dihantarkan tepat waktu dan juga memilih pemasok atau penyedia yang tepat. Nah, pengadaan dalam kondisi darurat fokus pada efektif, transparan, dan akuntabel. Agar perlu pengadaan ini tidak terjebak, pelaku pengadaannya tidak terjebak pada harga yang efisien, yang mengabaikan situasi kedaruratan, yang memerlukan barang jasa dengan cepat, tepat, dan tanggap untuk keselamatan. Artinya bahwa harga yang efisien tidak menjadi skala prioritas kita. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tentu harus ada prosedur pengadaan meski ada kondisi-kondisi yang berbeda dengan kondisi normal. Nah, antara lain yang bisa saya sampaikan adalah sebagai berikut. Pertama, untuk mendorong tepat biaya, yaitu bukti kewajaran harga pada saat COVID-19. Kedua, mengutamakan pemasok yang pernah berkontrak kepada kita. Artinya, mengapa perlu memprioritaskan para pemasok yang pernah berkontrak pada kita? Kita sudah tahu track record-nya. Dan kemudian, kalau seandainya perusahaan tempat kita kerja punya katalog dari para pemasok itu akan lebih membantu kita juga. Bisa tahu bahwa pemasok A bisa membantu dalam barang A, B, C, D.
pemasok B bisa memberikan bantuan dalam berbagai jasa yang dibutuhkan untuk tempat kerja kita. Dan pemasok C mungkin bisa menyediakan alat-alat kesehatan atau barang-barang lain yang akan kita persiapkan di instansi kita, misalnya bukan juga instansi seperti rumah sakit, tetapi dalam rangka kita menyiapkan barang-barang tersebut untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah. Kemudian dilanjutkan, mengutamakan pemasok dengan rantai pasok terpendek dan harga terbaik. Mengapa demikian? Karena tadi salah satu kualitas menyangkut ketepatan waktu barang itu bisa kita terima. Keterlambatan menerima barang, apalagi yang terkait dengan kesehatan, maka taruhannya adalah nyawa orang lain, nyawa saudara-saudara kita. Kemudian yang selanjutnya adalah memproses penunjukan secara transparan. Artinya bahwa semua yang kita lakukan, kita record dengan baik, kita catat dengan baik. Kalau perlu dilengkapi dengan berita acara pengadaan, ada berita acara pengadaan. Kemudian karena eranya adalah era teknologi, dokumentasi itu tidak selalu konvensional, bisa pula ketika rapat dilakukan dengan pimpinan untuk memutuskan kita mau melakukan pengadaan apa saja, kita juga membuat notulen rapat dengan baik dan dilengkapi dengan dokumentasi berupa foto dan sebagainya. Kemudian kita juga ketika akan melakukan pengadaan bisa juga spesifikasi dari barang yang kita perlukan itu tidak hanya ditulis kodenya, tapi sampai kepada jenis barangnya pun jelas. Kemudian yang selanjutnya kita akan membandingkan jika masih punya kesempatan bisa membandingkan dengan barang yang lain yang sejenis dari pihak lain. Dan jika ada kesempatan masih bisa nego, tidak ada salahnya kita lakukan. Tetapi semua itu kita lakukan jika memungkinkan. Karena yang diperlukan adalah bertindak cepat, memperoleh barang yang lebih berkualitas. Kemudian kita lanjutkan dengan menambah klausul kontrak, yaitu penyedia bersedia menyampaikan kewajaran harga, siap untuk mengembalikan jika ditemukan kemahalan. Dan yang terakhir, pada prosedur ini, akuntabilitas barang dan jasa, yaitu tadi sebetulnya sudah saya singgung bahwa dokumentasi, upaya untuk memperoleh barang dan jasa yang sesuai dengan prinsip etika pengadaan. Nah, inilah message dari akuntabilitas dan integritas ada di sini. Kemudian kita lanjutkan, artinya mungkin nggak pengadaan ini bisa juga kita terapkan kepada instansi-instansi non-pemerintah. Nah, tentu tidak ada yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Meskipun regulasi untuk instansi non-pemerintah itu tidak selamanya terkait dengan aturan atau regulasi yang dibangun dari pemerintah, tetapi bisa dikembangkan dalam lingkungan organisasi masing-masing atau lingkungan internal organisasi tersebut. Yaitu yang jika misalnya instansi Bapak Ibu atau instansi saya ketika membutuhkan sesuatu perlu bergerak dalam waktu yang lebih cepat, misalnya kalau instansi pendidikan tiba-tiba harus memutuskan untuk melakukan kontrak, memberikan fasilitas kepada mahasiswa, memberikan bantuan kepada mahasiswa, pulsa dan sebagainya misalnya, atau bantuan yang lain, maka apa saja yang perlu dilakukan. Nah, tidak semua perusahaan swasta tentu memiliki prosedur darurat, tetapi sebagaimana tadi yang saya sampaikan, bahwa dalam kondisi kontingensi ini, kita mau tidak mau harus bergerak cepat. Pimpinan bisa mengumpulkan bersama-sama dengan pihak terkait, mengadakan meeting,
kemudian membuat keputusan pengadaan rapat bersama-sama, kemudian membuat satu keputusan atau kebijakan di mana kebijakan tersebut bisa kita tuangkan dalam berita acara untuk pengadaan tersebut, disertai dengan dokumen pendukung lainnya. Mengapa ini perlu dilakukan? Awalnya kita dalam kondisi normal, prosedur yang kita bangun adalah prosedur-prosedur yang normal. Tetapi ketika kita dihadapkan dengan kondisi seperti ini, mau tidak mau kita harus bergerak cepat. Dan semua yang kita lakukan harus direkod dengan baik, dan itu akan menjadi bagian dari prosedur tambahan. Artinya, sisi positif yang kita peroleh, perusahaan pun pada akhirnya akan punya satu policy ketika menghadapi ketidakpastian apa yang dilakukan, sehingga mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Tetapi kalau dihadapkan dengan kondisi yang tiba-tiba harus membuat keputusan mendadak, kita sudah punya satu contoh yang bisa kita benchmark, yang bisa kita kembangkan lebih lanjut. Kemudian dalam kondisi COVID ini, kita tidak pernah punya rencana untuk menganggarkan Bapak Ibu sekalian. Padahal banyak hal yang harus kita keluarkan dalam jumlah yang banyak. Sementara di awal tahun tidak pernah punya perencanaan untuk menganggarkan pengadaan-pengadaan pada kondisi darurat tersebut. Lalu langkah apa yang perlu dilakukan? Sekali lagi, pimpinan tertinggi pun bisa melakukan dengan cara melibatkan tim yang ada, termasuk penanggung jawab anggaran, yang mana penanggung jawab anggaran itu bersama-sama diminta untuk mampu mengidentifikasi mata anggaran yang tidak digunakan. Nah, kira-kira apa mata anggaran yang tidak digunakan? Meskipun sekarang dalam kondisi new normal, tetapi beberapa waktu lalu saya yakin Bapak Ibu sekalian tidak pergi kemana-mana. Artinya ada biaya perjalanan dinas yang bisa kita hemat. Kemudian konsumsi rapat dan beberapa pengeluaran lainnya jika kita insight. Nah, dana-dana tersebut bisa kita kumpulkan lebih lanjut. Kemudian jika pada kebijakan realisasi anggaran itu tidak pernah boleh ada relokasi mata anggaran dari satu akun atau dari satu pos ke pos lain, pada kesempatan ini pun perlu dibicarakan dan perlu didukung dengan dokumen yang baik atas keputusan bersama tertuang dalam satu tulisan kebijakan. Kemudian inilah nanti yang menjadi guidance di dalam melakukan langkah-langkah selanjutnya dengan memanfaatkan dana-dana yang sekiranya bisa kita alihkan, kita gunakan untuk kepentingan yang sangat mendesak ini. Kemudian dilanjutkan dengan penunjukan pemasok, mengacu pada katalog pemasok yang berkomitmen. Artinya, misalnya di bagian logistik di perusahaan swasta, tentunya perlu memiliki data katalog yang jelas dari para pemasoknya, identifikasinya jelas, ada pemeringkatan yang paling berkomitmen dan sampai selanjutnya. Kemudian dalam katalog itu juga jelas masing-masing sebagai pemasok dalam jenis barang apa saja. Kemudian kita bisa melanjutkan dengan melakukan kontrak kerjasama dengan pemasok tersebut. Yang terakhir adalah jika semua proses sudah kita lakukan, maka kita perlu mengungkapkan atau mendisclose kondisi tersebut di dalam laporan keuangan ataupun laporan tahunan atas aktivitas transaksi-transaksi yang terjadi yang bukan merupakan kondisi normal. Kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tentu dalam waktu yang 30 menit ini banyak hal yang tidak bisa saya paparkan. Skala prioritas yang saya pilih belum tentu
sesuai dengan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian ini. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada saudara moderator, Ibu Astri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Majidah, pemaparannya sangat menarik terkait governance di era kontingensi. Saat ini kita sudah ada satu pertanyaan dari Bapak Muhammad Ruli Rahmat. Oke, Bapak Ruli Rahardi, mohon maaf. Bapak M. Ruli Rahardi izin bertanya, bagaimana mengatasi COVID-19 dengan keadaan yang agak longgar seperti sekarang, dengan dibukanya mal, kafe, dan lain-lain. Apakah Indonesia ingin meniru warga Swedia yang mengedepankan herd immunity agar masyarakat dapat melakukan aktivitas normal? Apakah tidak dipikirkan lebih jauh akan pandemi gelombang 2 yang akan datang? Begitu pertanyaannya Bu Majidah. Monggo dijawab dulu. Iya. Terima kasih, pertanyaannya menarik sekali. Kondisi seperti ini, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa kita pasti akan dihadapkan dengan kondisi yang seperti fakta yang ada di slide saya ini, bahwa mana sih yang lebih penting, menjaga kesehatan atau tetap menjaga perekonomian yang ada. Namun kebijakan negara ini adalah kita ada dalam new normal. Artinya kita tentu sebagai pribadi masing-masing tidak mungkin akan bisa merubah negara, kota saja misalnya, kota atau lingkungan terdekat kita tidak mampu melakukan perubahan-perubahan seperti itu. Nah, apa yang mesti kita lakukan dengan kondisi ini? Artinya adalah yang perlu kita rubah adalah diri kita dan lingkungan terdekat kita lebih aware terhadap kesehatan, menjalankan protokol kesehatan dengan baik, dan dalam lingkup yang kecil, kalau kita sudah bangun dengan baik, maka masing-masing orang bisa membawa orang lain sehingga menjadi skala yang lebih besar. Saya kira jawaban saya demikian, meskipun belum tentu memuaskan apa yang diinginkan oleh Bapak atau Ibu. Karena kita tentu tidak kuasa untuk mencampuri keputusan-keputusan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Jalan yang terbaik adalah rasa cinta kita kepada bangsa dan negara dimulai dengan kesadaran melalui new normal untuk lebih aware terhadap kesehatan dan mengajak orang-orang di sekitar kita. Terima kasih. Saya kira demikian, Bu Astri. Ya, terima kasih Bu Majidah jawabannya. Ya, memang kondisinya sulit Bu ya. Sekarang ya akhirnya memang dari diri kita sendiri akhirnya yang melindungi diri sendiri, melindungi keluarga kita, melindungi orang-orang juga yang di sekitar kita gitu ya Bu ya. Iya. Oke. Iya, demikian Pak Ruli jawaban dari Bu Majidah. Oke, kemudian kita punya pertanyaan satu lagi Bu dari ini sahabat kita Bapak Adi Prasetyo. Beliau bertanya, apakah ada kriteria tertentu untuk menyatakan sebuah keadaan masuk kategori contingency? Apakah dalam disclosure perlu menyebutkan kriteria-kriteria tersebut? Monggo Bu Majidah. Iya, terima kasih Pak Adi, sahabat saya dan Bu Astri. Pertanyaannya bagus sekali. Sebenarnya kalau kriteria secara spesifik tidak ada, tetapi rambu-rambu yang sudah disampaikan dalam teori kontingensi tadi, bahwa ketika ada yang kondisi ketidakpastian, maka kita harus bisa beradaptasi atau merespon atau bagaimana menyikapi kondisi tersebut. Dan alangkah baiknya jika hal disampaikan, kita disclose, misalnya ada 2 disclosure yang bisa kita sampaikan. Kalau di akuntansi dalam sisi financial statement, ada yang disebut dengan mandatory disclosure, karena itu wajib untuk mengungkapkannya, yaitu yang terkait dengan pendanaan yang kita keluarkan, atau tiba-tiba misalnya
dalam kaitannya dengan standar akuntansi nomor 68 yang terkait dengan fair value, tentu kita tidak bisa menggunakan kondisi fair value sebagaimana di kondisi normal. Nah, tapi IAI pun memberikan press release-nya terkait dengan hal tersebut, bagaimana menyikapi standar tersebut untuk kondisi yang ketidakpastian atau kondisi yang tidak normal ini. Nah, yang kedua, tadi kriteria atau kejadian-kejadian tidak normal, kemudian sampai kita bisa membangun satu policy, kemudian policy itu dan realisasi yang kita lakukan, kalau mampu kita disclose dalam annual report atau laporan tahunan kita, maka itu akan memberikan poin baik untuk investor atau pihak-pihak yang terkait yang membutuhkan kondisi ini. Saya kira demikian, Pak Adi. Terima kasih. Ya, demikian jawaban dari Bu Majidah ya terkait disclosure gitu ya, sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak. Ada lagi yang dari partisipan lainnya ingin mengajukan pertanyaan, mungkin bisa secara langsung. Oh, ini ada satu lagi pertanyaan dari ini teman kita juga dari Prodi Akuntansi ya, Ibu Sri Saraswati. Beliau menanyakan, Bu Majidah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana untuk tata kelola untuk persediaan barang habis pakai di industri pelayanan kesehatan? Di mana saat ini, di saat kontingensi harga persediaan alkes meningkat tajam, utamanya untuk APD di lingkungan rumah sakit. Demikian juga dengan perbaikan fasilitas untuk mengikuti keamanan protokol kesehatan COVID-19. Biaya meningkat, di satu sisi, yang lain pendapatan belum bisa bertambah karena ada beberapa fasilitas kesehatan belum bisa dibuka operasionalnya karena menyangkut keamanan penyebaran COVID. Bagaimana agar perusahaan tetap berjalan dengan baik, utamanya dalam mengelola cash flow dalam hal persediaan barang alkes, alat kesehatan. Ya Bu Sri Saraswati ini atau Bu Sasas, beliau memang praktisi di bidang usahanya bisnis layanan kesehatan. Iya. Monggo Bu Majidah. Terima kasih. Biasa pertanyaannya Bu, saya pikir Ibu tidak bertanya, tetapi mengedukasi saya untuk lebih kritis. Terima kasih. Kondisi seperti ini banyak pihak pasti mengalami penurunan yang luar biasa. Target-target kita banyak tidak tercapai, Bu. Namun demikian adalah dalam kondisi seperti ini, pengadaan pun artinya kita perlu, kalau dalam kaitannya dengan pengadaan barang yang sifatnya secara fisik, tentunya kita juga harus punya satu bagaimana mengorder atau melakukan pengadaan dengan cara yang lebih ekonomis, sehingga kita tentu tidak bisa sangat optimis dengan kondisi seperti ini, tapi juga tidak bisa tiba-tiba berhenti sama sekali. Artinya kalau misalnya dimungkinkan bisa pakai economic order quantity, Ibu bisa menerapkan seperti itu dalam bisnis Ibu. Jika memang barangnya bisa diukur, kemudian mutasi persediaannya pun bisa diukur. Kemudian yang terkait dengan cash flow-nya, otomatis akan juga adanya kesulitan kelancaran dalam cash flow Ibu tersebut karena di usaha tersebut. Karena tentu tidak semua orang bisa membayar di waktu yang tepat. Nah, seperti ini yang bisa tahu mengatur pasti dalam kondisi usaha kita adalah kita sendiri. Artinya pesimisnya adalah paling tidak dalam kondisi break even. Karena kalau dalam kondisi break even, artinya kalau toh ada value yang tidak kita peroleh, tetapi mudah-mudahan di usaha yang Ibu hadapi tidak sampai terjadi PHK. Kira-kira demikian. Iya, terima kasih Bu Majidah jawabannya. Semoga memberi
pencerahan kepada Ibu Sasas. Semoga lancar bisnisnya walaupun Amin. walaupun di era pandemi seperti ini. Ya, pertanyaan berikutnya ini dari Bapak M. Suhriawan. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ibu Dr. Majidah. Waalaikumsalam. Sekarang di media online sudah ada kita dengar adanya oknum-oknum yang diduga melanggar pengadaan barang bantuan, utamanya bansos, bantuan sosial ya Pak ya. Dan pihak yang berwenang langsung mengusut adanya peristiwa tersebut. Pertanyaan Bapak Suhriawan yaitu, bagaimana menurut Ibu kondisi ini di mana di satu sisi ada oknum yang diduga melakukan pelanggaran dan di sisi lain bagaimana kiranya para penyelenggara pengadaan barang dalam mengambil tindakan atau keputusan di situasi yang kontingensi sekarang agar betul terhindar dari pelanggaran hukum. Demikian Bu Majidah, monggo. Terima kasih Bu Astri. Bapak yang saya hormati, sebenarnya tadi di prosedur yang ada saya sudah juga menambahkan di situ bahwa ketika kita tidak bisa melakukan tender, tetapi berdasarkan track record para pemasok di tempat kita, maka bisa memilih mereka yang punya komitmen tinggi, dan di situ juga perlu ada berita acara, termasuk ada penekanan di situ. Jika terjadi barang yang tidak sesuai, maka konsekuensi apa yang perlu kita lakukan. Saya pikir melalui berita acara yang dibuat, yang disepakati bersama, itu meskipun saya bukan orang hukum, itu bisa memiliki satu kekuatan hukum tersendiri, Pak. Saya kira demikian, Pak. Demikian Pak Suryawan, semoga menjawab pertanyaannya. Terima kasih Bu Majidah. Oke, ada lagi dari partisipan yang lain yang ingin bertanya? Oh, ada lagi Bu, satu lagi. Luar biasa antusiasmenya. Ya, ini dari Bapak Doni Bahtiar. Ya, Assalamualaikum Bu Majidah, izin bertanya. Waalaikumsalam. Pertanyaan Bapak Doni Bahtiar yaitu, dalam masa COVID ini, secara akuntansi yang sesuai aturan, seberapa lama tambahan jangka waktu jatuh tempo ketika pelanggan tidak dapat membayar tagihan? Apakah konsep waktu piutang tak tertagih bisa dimanipulasi? Iya, demikian Bu. Iya, terima kasih Bu Astri, terima kasih Pak Doni atas pertanyaannya. Kalau di dalam kondisi yang tidak normal ini, tentunya kita tidak bisa menerapkan aturan sebagaimana dalam kondisi normal, apalagi terkait dengan piutang. Kalau seandainya di perusahaan kita menggunakan umur waktu piutang, apakah itu bisa dimasukkan sebagai kategori piutang tak tertagih juga, itu pun perlu ada pendekatan-pendekatan dengan pihak tersebut atau dengan debitur agar kita tahu pasti kira-kira ada potensi untuk tidak tertagih atau tidak. Nah, dari situlah nanti judgement kita yang akan bisa menentukan. Kalau judgement-nya kita anggap sebagai itu tidak mungkin tertagih, berarti kita akui sebagai kerugian piutang. Suatu saat kalau ternyata yang sudah kita close seperti itu, yang bersangkutan ternyata membayar, ya tentu pengertiannya sudah bukan menyelesaikan piutang yang sudah terjadi, yang sudah kita close di periode yang berbeda, maka kita bisa mengakuinya sebagai penghasilan lain-lain, dan boleh kita disclose penghasilan lain-lainnya apa. Saya kira demikian pendapat saya. Ya, terima kasih Bu Majidah. Oh, berarti bisa saat ini, di periode ini bisa kita anggap sebagai kerugian piutang, tapi kemudian kalau tiba-tiba kita nggak reverse jurnalnya ya Bu, tapi kita akui sebagai pendapatan lain-lain gitu ya Bu ya. Kalau periodenya sudah tutup buku, tiba-tiba orangnya muncul gitu kan, berarti periodenya sudah tidak, Bu. Iya. Berarti sudah diakui sebagai kerugian di periode kemarin ya Bu ya. Iya. Iya. Karena kan kita nggak tahu mau sampai kapan. Yang tahu pasti adalah judgement dari perusahaan itu sendiri. Yang penting bahwa kita
setiap ada momen demikian kita merekodnya dengan baik dan tahu alasannya kita apa, sehingga kalau seandainya perusahaan kita itu adalah harus punya tanggung jawab ke publik dan sebagainya, maka perlu didiskus. Gitu aja. Iya, ya. Intinya adalah transparansi untuk mendisclose informasi-informasi terkait hal-hal yang terjadi di perusahaan gitu ya, Bu ya. Iya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu lainnya yang ingin mengajukan pertanyaan? Atau boleh langsung ya, Pak Asep mungkin boleh di-unmute. Boleh Bu, silakan. Bisa unmute masing-masing. Ya, masing-masing. Bapak Ibu ada yang ingin menanyakan? Iya. Terutama ini terkait di pengadaan barang ya, Bu Majidah ya Bu ya. Iya. Karena memang yang sering terjadi fraud-nya itu kan memang di pengadaan barang ya Bu. Betul. Kalau Bukan kita lihat pemberitaan-pemberitaan yang ada di berbagai mass media, seperti tadi pertanyaan dari salah satu audiens, Bapak tadi ada yang bertanya, ya. Potensi kecurangan di mana-mana, dan itu juga masuk di dalam pemberitaan. Nah, mungkin sembari menunggu pertanyaan dari audiens, Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga ingin menambahkan, walaupun dalam konteks ini saya tidak memasukkan teori keagenan, tetapi saya sekaligus juga ingin menyampaikan tentang teori keagenan, bahwa kalau kita tahu agensi teori, sebetulnya trigger-nya itu bukan di konflik of interest, tapi di asumsi rasionalitasnya. Artinya, jika kita mengedepankan rasionalitas kita, misalnya untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya, maka koridor etika pun akan kita langgar. Kita pasti akan melanggar integritas. Nah, itulah yang mengakibatkan terjadinya carut-marut atau permasalahan yang lebih kompleks seperti tadi pertanyaan salah satu Bapak, yang mana adanya penyelewengan dalam pengadaan sampai sudah masuk ke ranah hukum. Kira-kira demikian, Bu. Iya, Bu. Iya, karena di procurement pengadaan barang ini memang ladang yang subur untuk dilakukan fraud ya Bu, bukan hanya di era pandemi gitu. Di kondisi yang biasa pun seperti itu gitu. Apalagi ketika terjadi pandemi biasanya orang ada saja yang mengail di air keruh gitu ya Bu. Keruh, betul. Betul. Ya Bu, ini ada satu lagi pertanyaan dari Bapak Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Bapak Muhammad Muhaimin yaitu, pada saat pandemik ini, beberapa perusahaan mengkonvert dokumen pendukung ke dalam bentuk digital. Langkah apa yang perlu perusahaan lakukan untuk mengantisipasi terhadap kecurangan pemalsuan dokumen di digital, dan bagaimana proses digital agar tetap memenuhi prinsip integrity, accountable? Terima kasih, dan transparan juga. Ya, terima kasih. Demikian Bu Majidah, monggo Bu. Baik, terima kasih. Sebelum saya menjawab, juga beberapa waktu yang lalu, kalau yang suka beli online atau punya bisnis online juga hati-hati ketika menerima bukti transaksi sudah transfer ke kita. Kita perlu ngecek terlebih dahulu. Nah, ini pertanyaan terakhir itu nyangkut digital. Tetapi sebenarnya untuk menjaga terjadinya penyelewengan, untuk menjaga terjadinya kasak-kusuk dan sebagainya, teknologi informasi atau sistem akuntansi berbasis digital atau mungkin komunikasi yang dibangun dengan sistem yang baik, maka itu bisa meminimalkan peluang-peluang untuk terjadinya kecurangan dan sebagainya. Nah, kalau untuk mengantisipasi kemungkinan adanya penipuan dan sebagainya, nah seberapa canggihnya sistem informasi yang kita bangun dengan security system yang jelas, apalagi kalau juga kita juga jaminkan melalui ISO, kalau tidak salah 21.000 yang terkait dengan sistem informasi. Saya pikir kalau perusahaan juga concern terhadap hal-hal seperti itu, paling tidak bisa meminimalisir kondisi tersebut. Demikian Bu Astri. Ya, terima kasih Bu Majidah. Ya, semoga
digitalisasi semoga juga bisa menjadi salah satu yang melok lubang-lubang terjadinya fraud tersebut ya Bu ya. Betul, betul. Demikian dengan adanya digitalisasi pada dokumen-dokumen perusahaan. Iya. Demikian. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan? Monggo, waktunya masih ada sekitar 5 menit. Ya. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung? Monggo dipersilahkan untuk unmute mic-nya dan mengajukan pertanyaan. Oke. Ya, sepertinya sudah cukup jelas Bu ya pemaparan yang Bu Majidah berikan dan cukup memberikan pencerahan gitu di era pandemi ini. Tadi walaupun ini adalah era kontingensi gitu ya, era pandemi yang tidak kita sangka-sangka sebelumnya akan terjadi, tapi tetap bahwa prinsip-prinsip corporate governance, transparansi, accountability, responsibility, independence, dan fairness, gitu juga integrity harus tetap kita kedepankan, gitu ya Bu ya. Iya. Betul. Jadi tidak ada alasan gitu karena di pandemi ini lalu kemudian orang boleh bertindak semaunya gitu, tapi tetap harus ada koridor-koridornya yang harus dipatuhi. Demikian. Ada lagi Bu Majidah yang ingin Ibu sampaikan Bu? Sebagai Baik, tambahan. saya ingin memberikan closing statement Bu. Monggo silakan Bu. Pada terakhir akhir paparan saya, artinya adalah yang perlu kita state, yang perlu kita tekankan adalah bisnis yang sehat, menjaga kepercayaan pihak luar, artinya kita sedang melakukan kita sedang menjaga perusahaan tetapi dalam bentuk yang tidak dalam konteks fisik. Ini adalah investasi tambahan. Awalnya adalah melelahkan menatanya, tetapi sebenarnya yang kita bangun adalah sustainability perusahaan. Nah, kalau seandainya bisnis sehat, maka kita ketika menghadapi misalnya tadi yang dihadapi oleh Ibu Sasas dalam usahanya, kalau itu dijalankan dengan meskipun sekarang kita sedang dihadapkan dengan ketidakpastian lingkungan yang tinggi, tapi kalau kita memaintainnya dengan cara baik, maka laba yang dihasilkan oleh perusahaan pun adalah laba yang berkualitas. Artinya bahwa apa yang sudah kita bangun baik sekarang bisa kita nanti gunakan menjadi perencanaan di masa yang akan datang karena datanya adalah data yang sesungguhnya, data yang wajar, reliable. Saya kira demikian, Ibu. Iya, terima kasih Bu Majira. Jadi bisnis juga memberikan bukan hanya berorientasi pada financial profit, tapi juga value ya Bu ya, untuk seluruh stakeholder supaya sustainable dalam jangka waktu yang panjang. Demikian. Terima kasih banyak Ibu Majidah atas pemaparannya dan juga Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi dalam acara ini, juga pertanyaan-pertanyaan yang sangat memberi kita inspirasi gitu Bu ya. Lalu juga sekali lagi saya sampaikan terima kasih donasi yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Semoga era pandemi ini segera berlalu, lalu benar-benar kehidupan menjadi lebih baik gitu ya Bu ya. Ya, sebelum kami tutup acara ini, saya izinkan saya untuk mempromosikan acara short online training berikutnya. Hari ini nanti siang masih ada lagi short online training nanti pukul 13.30. Ini akan diisi oleh Ibu Dr. Nidia Dudija. Judulnya adalah Organizational Culture Change. Ini pukul 13.30 hari ini. Diharapkan juga partisipasi dari Bapak Ibu sekalian untuk hadir di acara tersebut.
Lalu setelah hari ini ada 2 hari kemudian yang terdekat yaitu tanggal 26 Juni ini akan diisi oleh Ibu Risris Rismayani, judulnya adalah Managing Portfolio Product. Itu lalu masih di tanggal 26 Juni ada Ibu Wiwin ya, Ibu Dr. Wiwin Aminah, judul materinya yaitu pembukuan sederhana untuk startup dan UMKM. Ya, menarik sekali. Kemudian setelah tanggal 26 Juni, yang berikutnya ada 29 Juni, itu akan diisi oleh Ibu Iin, Ibu Indrawati PhD, judulnya yaitu pengolahan data dengan Smart PLS 3. Lalu juga Ibu Dr. Maria Sugiat atau Ibu Mia Sugiat, beliau juga ada di room ini saat ini ya. Di tanggal 29 Juni beliau akan memaparkan materi short online training berjudul Social Media Marketing pukul 13.30. Jadi judul-judul tersebut sangat menarik, diharapkan Bapak Ibu berpartisipasi juga. Bapak Ibu bisa melihat beberapa pilihan materinya di link kita ya di bit.ly/donasi 100 hari -SOT. Oke. Ya, demikian acara ini alhamdulillah rabbil alamin sudah berlangsung dengan lancar. Sebelumnya kita foto bersama ya, mungkin ya Pak Asep ya. Iya, terima kasih banyak Ibu Dr. Majida atas materinya. Sama-sama, Bu. Yang sangat menginspirasi, juga Bapak Ibu sekalian. Oke, mohon jika berkenan boleh diaktifkan videonya lalu kita bisa melakukan sesi foto bersama. Pak Asep. Baik, Bu. Ya. Karena ada 2 page, mungkin berbeda tampilan di saya dengan di Bapak Ibu. Jadi mohon kesediaannya untuk kita 2 kali tag ya. Jadi dipersilakan untuk menampilkan kameranya. Ya. Baik, untuk halaman pertama, mohon izin. 1, 2, 3. Ya. Halaman kedua, 1, 2, 3. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu Terima kasih. sekalian. Assalamualaikum. Semoga Bapak Ibu semoga sehat-sehat selalu semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Kami mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan atau kekurangan selama penyelenggaraan acara ini. Demikian. Terima kasih, saya Astrid Krisnawati. Mohon izin. Oke. Terima kasih Bu Astrid. Assalamualaikum Mbak Astrid. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Majidah, saya Iya. Ya, makasih permisi, banyak. pamit Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Astrid. Terima kasih Makasih juga Pak Bu. Asep, Bapak Ibu. Ya. Makasih. Saya hatur Ya. nuhun. Terima kasih Pak Asep, Assalamualaikum. tim Sektim, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam Bu, hatur nuhun.